Namaku Dimas. Saat ini aku sedang menjalani masa kuliahku di salah satu kampus negeri di kota pelajar. Sesuai dengan hobiku sejak dulu, aku memilih jurusan perfilman. Dunia visual adalah duniaku. Setiap hari tak pernah kulewatkan tanpa membidik kamera, mengabadikan momen lewat foto maupun video. Sebagai anak rantau dari keluarga sederhana, aku terbiasa hidup hemat. Karena itu, aku memanfaatkan hobiku ini untuk menambah uang jajanku, menjual hasil fotoku di berbagai platform online. Waktu itu, setelah selesai kuliah, aku nongkrong bersama 3 sahabatku, Anton, Reno, dan Bobby. Kami sudah seperti saudara. Obrolan kami sore itu biasa saja sampai Anton membuka sebuah topik yang mengubah segalanya. Minggu depan ada libur panjang nih. Gimana kalau kita ngecamp di pantai? Katanya dengan antusias khas dirinya yang selalu haus akan petualangan. Reno tak tinggal diam. Dia langsung merespon. Boleh juga tuh, gas lah. Lalu dia menoleh ke arahku. Dim, lu ikut gak? Lumayan kan, bisa nambah stok foto juga. Aku yang memang lagi kepikiran bikin project foto Milky Way untuk dijual, langsung mengangguk semangat. Wah, boleh juga tuh. Kalian cari momen buat koleksi baru. Rencana kami pun mulai disusun. Anton bertugas bawa tenda. Bobby yang paling jago soal makan ditunjuk sebagai pemegang urusan logistik. Sip lah Ton, ntar gue siapin menu spesial buat ngecamp, ucap Bobby singkat tapi penuh dengan semangat. Dan akhirnya hari itu tiba. Kami berempat mulai mempersiapkan segalanya. Tenda, logistik, peralatan pribadi, sampai obat-obatan sederhana untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa jam perjalanan menyusuri jalan yang berkelok dan mulai sepi dari pemukiman, akhirnya kami tiba di pantai tujuan. Sore itu, angin laut menyambut kami dengan lembut. Hamparan pasir yang bersih, suara debu rombak, dan aroma khas air asin membuat hati ini rasanya ingin langsung berbaring. Wah, masih sepi banget di sini Ton, ucapku sambil menatap garis pantai yang seolah belum terjamah oleh manusia. Yoi, kayaknya cuman warga sekitar aja yang tahu pantai ini, jawab Anton santai sambil melepaskan ranselnya. Pantai itu memang terasa tersembunyi. Tidak ada warung, tidak ada keramaian, hanya kami dan alam yang tampak tenang. Terlalu tenang. Sore itu kami mulai survei, mencari lokasi terbaik untuk mendirikan tenda. Tak lama kemudian, Anton muncul dari balik deretan pohon rimbun. Ia melambai-lambaikan tangannya, memanggil kami untuk mendekat. Kami segera menghampirinya. Ia menunjuk sebuah tempat di ujung pantai, sedikit tersembunyi di balik pepohonan, melewati jalan setapak kecil, tanda bahwa pernah ada orang yang kesana sebelumnya. Dan benar saja, lokasi yang dia temukan luar biasa indah, seperti sebuah pantai pribadi. Tersembunyi di antara 2 bukit karang yang besar di sisi kiri dan juga kanan. Lautnya tampak tenang, pasir bersih, dan pemandangannya hampir terlalu sempurna. Bener juga lu Ton, bisa nemuin tempat sekeren ini, uji Reno sambil terkagum. Lah, siapa dulu dong? Anton coy.
jawab Anton dengan nada bangga. Namun saat mereka sibuk terkagum-kagum, aku justru merasa ada yang janggal. Entah kenapa sejak menginjak tempat itu, bulu kuduku berdiri. Mataku terpaku pada sesuatu di salah satu karang. Sebuah bunga setaman diletakkan rapi seolah sebagai persembahan. Ada yang tidak beres. Guys, jangan pasang tenda di sini ya. Ucapku pelan tapi tegas. Lihat deh, itu bunga setaman. Aku ngerasa nggak enak. Tempat ini kayak bukan tempat biasa. Anton hanya tertawa kecil. Ah elah Dim, hari gini masih percaya beginian. Jangan lebay lah. Aku menatapnya serius, memperingatkannya agar tidak sompral. Aku tahu tempat seperti ini harusnya dijaga sikap dan ucapan kita. Tolonglah Ton, hargai tempat ini. Setidaknya kita bisa pindah sedikit ke pantai sebelah. Gak jauh kok. Bagus juga di sana pemandangannya. Namun mereka tetap bersikeras. Udah Dim, santai aja. Lagian kita juga gak bakalan ngelakuin hal-hal aneh. Niatnya cuma ngecamp doang, kata Reno mencoba menenangkanku. Akhirnya dengan berat hati aku pasrah. Kami pun mulai mendirikan tenda di pantai itu dan menata logistik yang kami bawa. Matahari mulai turun, langit berubah jingga. Pantai itu memang indah, tapi di balik keindahannya ada sesuatu yang tak kasat mata menanti kita di malam hari. Senja mulai memudar, matahari tenggelam perlahan di balik cakrawala, meninggalkan semburat jingga di langit barat. Suasana pantai berubah dari yang hangat menjadi dingin dan sunyi. Aku dan Reno mendapat giliran mencari kayu bakar untuk api unggun. Sementara Anton dan Bobby sibuk menyiapkan makanan malam di sekitaran tenda. Waktu itu tepat setelah azan maghrib. Aku berjalan sedikit menjauh, menyusuri rimbunan pohon di sekitaran pantai, mencari ranting-ranting kering yang berserakan di tanah. Awalnya biasa saja, sampai angin tiba-tiba berhenti berhembus. Hening. Lalu bulu kuduku mulai meremang. Ada sesuatu, entah apa, tapi perasaanku tak enak. Aku pun memanggil Reno. "No, udah belum? Balik yuk, ini udah banyak rantingnya." Tapi tak ada jawaban. Aku melihatnya berdiri dari kejauhan, membelakangiku, diam dan tak bergeming. Aku mencoba mendekatinya. "No, mau seberapa banyak sih kayu bakar? Udah cukup nih." Dia tetap diam dan malah berjalan semakin masuk ke dalam hutan kecil itu. Gerakannya pelan, seperti ditarik sesuatu. Perasaan tak nyaman itu berubah jadi resah. Aku mempercepat langkahku, mencoba menyusul dan menyentuh bahunya. Tapi sebelum tanganku sempat menyentuh bahunya, kakiku tersandung. Ranting yang kukumpulkan jatuh berserakan. "Aduh,
Elah, jatuh semua. Dengan cepat, aku berjongkok mengumpulkan ranting-ranting itu. Tapi saat aku berdiri lagi dan menoleh ke arah Reno, dia sudah tidak ada. No, no, lu di mana? Jangan bercanda dong, nggak lucu nih. Aku mencari sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hutan itu terasa makin pekat, gelap, dan dingin. Lalu entah kenapa aku mendongak dan di sanalah aku melihatnya. Sesuatu berdiri di atas daun pohon besar, tinggi, diam, dan kaku. Sosok pocong. Bungkus kain putihnya kusam. Kepalanya terayun pelan ke kiri dan ke kanan. Lalu ke kiri lagi. Jantungku seakan berhenti berdetak. Tubuhku membeku. Napasku tercekat. Tapi rasa takut akhirnya mengalahkan segalanya. Dengan sisa tenaga, aku berlari secepat yang ku bisa. Aku berlari tak karuan menuju tenda. Nafasku memburu dan mataku liar. Teriakanku membuat Anton menoleh panik. Kenapa lu? Kayak dikejar setan aja. Aku langsung menutup mulut Anton dengan tanganku. Jangan asal ngomong, Ton. Kita harus pindah nih. Sekarang juga. Ke pantai sebelah aja yuk. Bobby yang sejak tadi sibuk di dekat api unggun mulai protes. Loh, kenapa mesti pindah? Ini makanan udah jadi. Ayu udah dapet. Mau mulai masak lagi nih. Aku tak menjawab. Masih mencoba menenangkan diriku sendiri. Nafasku belum stabil. Tanganku masih gemetar. Dan lalu aku sadar satu hal. Ton, Reno kemana? Anton memasang ekspresi kebingungan. Lalu menunjuk ke arah api unggun. Itu dia. Dari tadi juga duduk di situ, makan bareng Bobby. Aku membalikkan badan. Reno memang duduk di sana, tenang dan seperti tak terjadi apa-apa. Aku terpaku. Perlahan Reno kemudian berbicara. Lu kemana sih, Dim? Gue tadi panggil-panggil gak nyaut, malah masuk makin ke dalam hutan. Gue kira lu mau boker, makanya gue tinggal. Rantingnya udah gue kasih ke Anton. Hatiku mendadak dingin. Kalau Reno ada di sini, lalu siapa yang tadi aku ikuti ke hutan? Aku ingin sekali menceritakan semuanya, tapi aku teringat kata orang tua. Pamali, jangan bicara soal hal-hal gaib di tempat kejadiannya. Bisa mengundang yang tak kasat mata. Akhirnya aku memilih diam. Udahlah, sini bikinin kopi, Nu. Reno tersenyum, seakan ia tak terjadi apa-apa. Mau V60 apa tubruk, bos? Udah, gak usah banyak bacot. Yang penting enak. Aku duduk, menatap api unggun yang menari-nari pelan. Tapi di kepalaku satu hal yang masih menggema. Kalau yang tadi bukan Reno, lalu siapa? Makan dulu nih, lu kelihatan lapar banget sampai gemetaran gitu, katanya. Tanpa banyak pikir, aku langsung menyambar piring itu. Thanks ya, Bob. Perlahan aku makan dengan lahap.
masakan Bobby memang selalu menjadi penyelamat di tengah suasana yang mulai tak menentu. Tak ketinggalan, kopi buatan Reno juga ikut menenangkan pikiranku. Kami duduk mengelilingi api unggun. Obrolan mulai mengalir, ringan dan urusan kampus, tugas, sampai kisah asmara yang gak pernah ada habisnya. Untuk sesaat kami sempat lupa dengan apa yang kulihat tadi. Tapi semua berubah ketika hujan turun. Tiba-tiba sangat deras, seolah langit ikut memperingatkan. Kami bergegas merapikan barang, memadamkan api unggun, dan masuk ke dalam tenda. Untungnya tenda cukup besar, kami berempat masih bisa tidur dengan nyaman tanpa merasa sesak. Ya elah, baru juga nikmatin suasana pantai, malah hujan. Lalu Anton menggerutu sambil mengeringkan rambutnya. Aku hanya diam. Sebenarnya tadinya aku berencana mau ambil beberapa foto malam, stok untuk dijual kembali. Tapi setelah kejadian sebelumnya, rasanya enggan. Suasana pantai sudah berubah, dingin dan mencekam. Kami mulai rebahan di dalam tenda. Obrolan perlahan mereda. Hanya suara rintik hujan di luar dan sesekali petir yang menyambar langit malam. Dan tiba-tiba, guys, denger gak? Suara Bobby memecahkan dengan kami. Denger apaan, Bob? Sahut Reno malas. Itu kayak suara orang nangis di belakang tenda. Kami semua refleks saling menatap, menegakkan tubuh, menajamkan telinga. Dan benar saja, suara itu ada, lirih. Suara perempuan menangis, semakin jelas dan semakin dekat. Hening, lalu suara itu berubah dari tangisan lirih menjadi suara tawa. Tawa seorang wanita, serak, panjang, dan menyeramkan. Kami semua langsung meringkuk. Wajah kami pucat, tak ada yang berani berbicara. Anton mencoba menenangkan. Udah, gak usah digubris, paling orang iseng. Reno dengan sigap langsung menjawab ketus. Iseng, di pantai sepi gini, malam-malam, hujan deras pula. Lu pikir ini perang TikTok? Tak ada yang menjawab. Kami hanya saling pandang dalam kegelapan. Udah, jangan ribut. Aku mencoba bersuara, berusaha terdengar tenang. Mungkin ini tanda menunggu tempat ini mulai terganggu. Kita harus sadar diri. Mereka hanya mengangguk. Perlahan Reno bangkit, ingin menutup pintu tenda. Tapi begitu dia hendak menarik resleting, astaga, apa itu? Semua sontak bangun. Apaan sih, No? Gak lucu lu bercanda kayak gini. Anton berseru panik. Reno menoleh pelan, wajahnya pucat. Lu aja deh, Ton. Lu yang nutup. Kalau emang gak percaya. Dengan ragu, Anton merangkak ke arah pintu. Ia membuka sedikit celah lalu mengintip keluar. Astagfirullah. Tak ada yang tahu pasti apa yang dilihatnya. Tapi sejak saat itu Anton berubah. Yang tadinya banyak bicara, ini dia bungkam. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Udah, tidur aja. Tutup semua, jangan ada yang keluar. Kami semua diam, berbaring sambil menyelimuti diri masing-masing.
meskipun keringat dingin mulai membasahi pelipis kami. Dan malam itu kami tidur, atau lebih tepatnya berusaha tidur, ditemani suara tangis dan tawa wanita yang sesekali kembali terdengar, serta suara langkah kecil seperti seseorang melompat-lompat mengitari tenda kami, terus mengelilingi tanpa henti sampai waktu subuh. Malam itu tak satu pun dari kami bisa tidur dengan tenang. Kami hanya berbaring dalam diam, meringkuk dalam ketakutan di dalam tenda, ditemani suara tangis, tawa, dan langkah-langkah aneh yang terus mengelilingi tenda. Menunggu, berharap pagi cepat datang. Tapi waktu terasa begitu lambat, hingga akhirnya cahaya pertama matahari mulai menembus kain tenda. Kami perlahan keluar memberanikan diri, masih dengan rasa takut yang belum benar-benar hilang. Langit mulai cerah, tapi suasana hati kami tetap gelap. Tanpa banyak bicara, kami langsung membereskan semua tenda, logistik, alat masak, dan sisa-sisa api unggun semalam. Kami pastikan tidak ada sampah tertinggal, tak ingin menambah marah penghuni tempat itu. Begitu semuanya beres, kami pun berjalan meninggalkan pantai itu, menembus kembali rimbunnya pepohonan menuju tempat parkir motor kami. Dan saat itulah kami bertemu dengan seorang bapak paruh-baya. Bapak-bapak yang tampaknya baru saja lewat jalan setapak di ujung semak. "Loh, dari mana mas?" tanyanya sopan, namun matanya memandang kami penuh tanya. Anton yang berdiri di depan langsung menjawab ringan, "Kami dari pantai sebelah, Pak." Wajah bapak itu berubah. "Pantai sebelah? Yang di balik pepohonan itu, Mas?" tanyanya kini lebih serius. "Iya, Pak. Memang kenapa?" Lelaki itu menghela napas, lalu berkata pelan, "Kalian berani ya bermalam di sana, Mas? Padahal tempat itu tempat keramat, Mas." Jantung kami langsung terpacu. Kami terdiam, mata kami saling berpandangan. Ada yang tercekat, ada yang menunduk, tak ada yang berani bertanya lebih jauh lagi. "Maaf ya Pak, kami pamit dulu." Kami langsung naik ke motor, memacu kendaraan kami, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tapi rasa takut itu belum pergi. Di tengah perjalanan, aku membonceng bersama Anton dan akhirnya bertanya pertanyaan yang sedari tadi aku pendam. "Ton, sebenarnya semalam lu lihat apa sih? Kok bisa tiba-tiba panik banget?" Anton terdiam sejenak. Nafasnya berat. Tangannya menggenggam erat stang motor. Lalu dengan suara lirih, pelan dan gemetar, dia menjawab, "Gue lihat pocong, Dim." "Hah?" "Banyak berjejer di atas sekarang. Diam aja, tapi ngelihat ke arah kita." Jantungku berdetak makin kencang. Aku langsung teringat memori semalam. Suara tawa itu, langkah melompat-lompat, dan sosok pocong yang kulihat sendiri berdiri di atas pohon.
Sejak saat itu, kami tidak pernah lagi berkemah sembarangan. Kami tak pernah lagi meremehkan tanda-tanda kecil, ya seperti bunga setaman atau perasaan tak nyaman yang muncul tiba-tiba. Karena bisa jadi itu adalah cara mereka memperingatkan kita. Dan satu hal yang aku yakini sekarang, pantai itu bukan untuk manusia.